Novel Rahasia di Balik Hujan. Episode 1 Rahasia di Balik Hujan. Hujan turun deras malam itu, membasahi jalanan kota yang sepi. Di sebuah kafe kecil di sudut jalan, Aruna duduk sendirian sambil menatap jam tangan peraknya. Matanya sembab, entah karena lelah atau tangis yang baru saja ia tahan sepanjang perjalanan. Ia menunggu seseorang yang tak kunjung datang. Seseorang yang berjanji akan memberi jawaban malam. Ini jawaban yang mungkin bisa mengubah seluruh arah hidupnya. Namun, yang datang justru seorang pria asing. Tinggi, dengan jas basah kuyup menempel di tubuhnya. Ia duduk di meja sebelah, lalu tiba-tiba menoleh ke arah Aruna. "Aku tahu kamu sedang menunggu," ucapnya tiba-tiba. Suara rendahnya membuat Aruna terkejut. "Kamu, siapa?" Aruna menatapnya waspada. Pria itu tersenyum samar, lalu menurunkan nada suaranya. "Orang yang seharusnya kau temui malam ini tidak akan datang." Jantung Aruna berdegup keras. Tangannya gemetar saat menggenggam cangkir kopi yang kini terasa dingin. Ada sesuatu dalam tatapan pria asing. Itu campuran rahasia dan ancaman yang membuatnya sulit berpaling. Sebelum Aruna sempat bertanya lagi, pria itu berdiri, menyelipkan secari kertas kecil ke mejanya, lalu pergi tanpa menoleh. Dengan tangan bergetar, Aruna membuka kertas itu. Hanya ada satu kalimat yang membuat tubuhnya langsung membeku. "Jangan percaya siapapun, bahkan pada dia yang kau cintai." Episode 2 Jejak Rahasia. Aruna menatap kertas kecil di tangannya berkali-kali, seolah berharap kata-kata itu berubah. Tapi kalimat itu tetap sama, menekan dadanya lebih berat dari hujan yang belum juga reda. "Jangan percaya siapapun, bahkan pada dia yang kau cintai." Siapa pria asing itu? Dan bagaimana ia tahu siapa yang ditunggu Aruna malam ini? Ponselnya bergetar. Nama dewa lelaki yang seharusnya ia temui terpampang jelas di layar. "Maaf, aku nggak bisa datang. Besok kita bicara." "Ya." Suara dewa terdengar singkat, tergesa, lalu terputus. Aruna menggertakkan gigi. Ada rasa kecewa, tapi juga rasa takut yang aneh. Kata-kata pria asing itu terngiang-ngiang di kepalanya. Saat ia hendak pulang, matanya menangkap sesuatu di lantai dekat kursi yang tadi ditempati pria asing. Sebuah kartu nama, setengah basah oleh hujan. Nama di atas kartu itu membuat tubuh Aruna merinding. Itu bukan nama sembarangan, itu nama seseorang dari masa lalu yang seharusnya sudah menghilang selamanya. Episode 3 Luka Lama. Aruna memegang kartu nama itu erat, seakan bisa memastikan dirinya tidak sedang bermimpi. Nama di sana terlalu familiar, nama yang pernah menjadi bagian hidupnya dan juga luka terbesarnya. "Raka," ia berbisik pelan. Pria yang dulu menghilang tanpa jejak, meninggalkan Aruna dalam hancur berkeping. Malam itu ia tak bisa tidur. Bayangan Raka bercampur dengan suara dewa. Tunangannya yang kini semakin sering memberi alasan untuk menjauh. Dua sosok lelaki, dua rahasia, dan dua luka yang seolah datang bersamaan. Keesokan harinya, dewa akhirnya menepati janji. Mereka bertemu di kafe yang sama. Senyumnya tipis, matanya lelah. "Ada sesuatu yang harus aku ceritakan." "Nah," katanya. Aruna menelan ludah. Tangannya gemetar di bawah meja. Sebelum ia sempat menjawab, pandangannya terhenti pada sosok yang baru masuk ke dalam kafe. Tinggi, berwajah tegas, dengan sorot mata yang tak mungkin ia salah kenali. Raka. Hidupnya seakan berhenti seketika. Episode 4 Pertemuan yang Membakar. Udara di dalam kafe seketika berubah dingin ketika tatapan Aruna dan Raka bertemu. Jarak bertahun-tahun sirna hanya dalam 1 detik. Raka melangkah mendekat. Setiap langkahnya terasa berat namun penuh keyakinan. Dewa yang duduk di hadapan Aruna ikut menoleh. Matanya menyipit, jelas ada keterkejutan bercampur kewaspadaan. "Kamu," gumam dewa dengan nada tak percaya. Raka tersenyum tipis. "Lama tidak bertemu, Aruna." Suara itu suara yang dulu sering mengisi hari-harinya. Kini terdengar asing sekaligus menyesakan. Aruna hampir tidak bisa bicara. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Suaranya bergetar. Alih-alih menjawab, Raka menaruh sesuatu di meja. Sebuah amplop coklat kusam. "Kamu berhak tahu kebenarannya," katanya pelan, namun tegas. Dewa langsung bereaksi.
Tangannya terulur cepat, meraih amplop itu sebelum Aruna sempat menyentuhnya. Kamu nggak punya hak muncul lagi dalam hidupnya, sergah Dewa. Ketegangan memuncak. Aruna terjebak di antara dua lelaki yang sama-sama menyimpan rahasia. Dan di dalam amplop itu tersimpan sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Episode 5, Dua Lelaki, Dua Rahasia. Suasana kafe mendadak hening. Beberapa pengunjung melirik, merasakan hawa panas dari meja Aruna. Dewa menggenggam amplop erat, matanya menatap tajam pada Raka. Kamu pikir bisa seenaknya datang lagi setelah semua yang kamu lakukan? Suara Dewa bergetar menahan emosi. Raka tidak bergeming. Aku datang bukan untuk dirimu, Dewa. Aku datang untuk Aruna. Dia berhak tahu apa yang kamu sembunyikan. Aruna menatap keduanya dengan bingung. Jantungnya berdegup kencang. Apa maksud kalian? Apa yang sebenarnya terjadi? Tanyanya, hampir putus asa. Dewa menoleh cepat. Jangan dengarkan dia, nah. Dia selalu pandai memutarbalikkan kenyataan. Raka tersenyum pahit. Lucu sekali. Kau menuduhku begitu, padahal aku tahu rahasia yang kau simpan. Rahasia yang kalau Aruna tahu, segalanya akan berakhir. Wajah Dewa menegang, jemarinya semakin kuat menggenggam amplop itu. Jangan coba-coba, Raka. Kalau kamu membuka mulut, aku pastikan ini jati pertemuan terakhirmu. Aruna membeku. Kata-kata itu terdengar seperti ancaman. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar takut bukan hanya pada Raka, tapi juga pada Dewa. Episode 6, Rahasia yang Terkuak. Ketegangan makin menyesakan. Dewa masih menggenggam amplop itu. Urat di tangannya menegang. Aruna bisa melihat betapa keras ia berusaha menyembunyikan sesuatu. Tiba-tiba, Raka bergerak cepat. Dengan sekali tarik, ia berhasil merebut amplop dari tangan Dewa. Suara kertas yang robek membuat Aruna terlonjak kaget. Berhenti, Raka, teriak Dewa. Wajahnya pucat, tapi sudah terlambat. Isi amplop berhamburan di meja, lembaran foto, dokumen, dan sebuah laporan medis. Aruna membeku, tangannya bergetar saat meraih salah satu foto-foto. Dewa bersama seorang perempuan yang tidak ia kenal, dan seorang anak kecil. Air mata menggenang di matanya. Dewa, siapa mereka? Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Dewa menunduk, tak mampu menatap balik. Itu tidak seperti yang kamu pikirkan, katanya terbata. Raka menatap Aruna dalam-dalam. Sekarang kamu tahu. Nah, lelaki yang kamu percaya selama ini menyembunyikan keluarga lain darimu. Hening. Aruna merasa seluruh dunia runtuh dalam sekejap. Episode 7, Pecahnya Kepercayaan. Foto-foto itu masih tercecer di meja, seolah menatap Aruna dengan tatapan penuh sindiran. Tangannya gemetar. Air matanya jatuh satu persatu. Dewa, suaranya nyaris patah. Kamu bilang semua sibukmu untuk kerja. Kamu janji aku adalah satu-satunya. Lalu, siapa mereka? Dewa menutup wajahnya dengan kedua tangan. Nafasnya tersengal, lalu akhirnya ia bersuara. Aku memang salah. Perempuan itu, masa laluku. Anak itu, darah dagingku. Aruna terperangah. Tubuhnya lemas. Kenapa kau tidak pernah cerita? Kenapa harus sembunyi? Dewa mendongak. Matanya basah. Karena aku takut kehilanganmu. Nah, aku takut begitu kau tahu, kau akan pergi. Kau segalanya untukku. Raka menatap sinis. Segalanya, sampai-sampai kau tega menyembunyikan anak sendiri demi menipu Aruna. Kau benar-benar egois. Dewa, Aruna menutup telinga. Suaranya pecah. Cukup, kalian berdua cukup. Aku butuh waktu. Ia berdiri tergesa, meninggalkan kafe dengan langkah gontai. Hujan kembali turun, menyembunyikan tangisnya yang pecah di jalanan malam itu. Episode 8, Di Persimpangan Rasa. Hujan malam itu menjadi saksi langkah Aruna yang limbung. Setiap tetasnya seperti menampar wajahnya, mengingatkan pada kenyataan pahit yang baru ia terima. Ia berhenti di halte kosong, duduk gemetar sambil menatap foto yang tak sengaja masih tergenggam di tangannya. Dewa, perempuan itu, dan anak kecil yang tersenyum polos. Air matanya tak terbendung. Kenapa aku harus tahu dengan cara seperti ini? Kenapa bukan dari mulutmu sendiri, Dewa? Bayangan Raka terlintas. Kata-katanya tajam,
namun justru membuka kebenaran yang Dewa sembunyikan. Lelaki yang dulu meninggalkannya tanpa alasan kini muncul lagi, membawa luka lama sekaligus kebenaran yang sulit ia tolak. Aruna meremas dadanya sendiri, antara amarah, rindu, dan ketakutan bercampur jadi satu. Dewa telah membohonginya. Tapi apakah Raka bisa dipercaya? Atau ia hanya sedang dipermainkan oleh dua lelaki yang sama-sama menyimpan rahasia? Hujan tak kunjung reda. Malam itu, Aruna sadar dirinya berada di persimpangan, tetap bersama Dewa dengan kebohongan, atau membuka kembali pintu masa lalu bersama Raka yang penuh tanda tanya. Dan keduanya sama-sama bisa menghancurkan hatinya. Episode 9 Alasan yang Terlambat. Malam itu, setelah berjam-jam menangis di halte, Aruna akhirnya pulang. Tubuhnya basah kuyup, pikirannya kacau. Ia baru saja menyalakan lampu ruang tamu ketika terdengar ketukan di pintu. Degup jantungnya melonjak. Saat pintu terbuka, sosok yang berdiri di sana membuatnya terdiam. Raka, basah oleh hujan, tapi sorot matanya penuh tekad. Aku tahu kau marah. Nah, tapi aku gak akan pergi sampai kau dengar alasanku. Aruna menatapnya dengan mata merah. Setelah bertahun-tahun kau hilang tanpa kabar. Sekarang kau muncul dan bicara tentang alasan. Apa gunanya? Raka menunduk sebentar, lalu suaranya bergetar. Aku menghilang karena aku dipaksa. Ada sesuatu. Ada orang-orang yang tidak ingin aku bersamamu. Dan aku memilih pergi demi keselamatanmu. Aruna mengernyit. Hatinya semakin kalut. Keselamatanku? Itu alasanmu meninggalkan aku begitu saja? Membiarkan aku hancur sendiri? Raka mendekat selangkah, wajahnya penuh luka. Aku menyesal. Nah, setiap hari aku menyesal. Tapi sekarang aku kembali. Bukan hanya untuk menebus semuanya, tapi juga untuk melindungimu dari Dewa. Karena dia bukan lelaki yang kamu kira. Aruna menatapnya, jantungnya berdebar keras. Ada sesuatu dalam suara Raka yang membuatnya percaya, tapi juga takut. Episode 10 Pilihan Terakhir. Malam itu, Aruna berdiri di balkon apartemennya, menatap kota yang basah oleh hujan. Di tangannya, dua benda yang mewakili dua lelaki sekaligus dua jalan hidupnya. Foto Dewa bersama keluarganya, dan kartu nama Raka yang dulu ia temukan di kafe. Ketukan di pintu terdengar nyaring. Nah, tolong buka, jangan pergi dariku. Aku butuh kamu. Suara Dewa bergetar, hampir seperti tangisan. Tak lama, suara lain menyusul. Aruna, beri aku kesempatan. Aku salah, tapi aku kembali karena aku tak bisa hidup tanpamu, kata Raka, penuh penyesalan. Air mata Aruna jatuh deras, jiwanya koyak, namun ia tahu ia tak bisa terus berada di persimpangan. Ia menutup matanya, menarik napas panjang, lalu membuka pintu. Dewa berdiri dengan mata sembab, sementara Raka beberapa langkah di belakang, menatap penuh harap. Aruna menatap keduanya bergantian. Dewa, kamu sudah terlalu banyak berbohong. Luka yang kamu buat terlalu dalam. Aku nggak bisa lagi mempercayaimu. Dewa tertegun, wajahnya hancur. Aruna lalu berbalik ke arah Raka. Dan kamu, meski kau pernah meninggalkanku, setidaknya kamu berani menunjukkan kebenaran. Aku ingin mencoba, meski aku tahu risikonya. Raka menatapnya tak percaya, lalu meraih tangannya dengan gemetar. Aku janji, kali ini aku tidak akan pergi. Dewa menjatuhkan amplop dari tangannya. Tubuhnya lunglai. Ia berbalik, meninggalkan keduanya tanpa sepatah kata. Di bawah hujan yang terus turun, Aruna merasakan dadanya lega sekaligus sakit. Ia tahu pilihannya tidak sempurna, tapi untuk pertama kalinya, ia memilih jalan yang menurut hatinya benar. Dan malam itu, di tengah luka dan hujan, Aruna memilih Raka. Epilog setelah hujan. 6 bulan telah berlalu sejak malam penuh air mata itu. Hujan kini tidak lagi terasa menakutkan bagi Aruna, melainkan pengingat akan keberanian yang pernah ia ambil. Ia duduk di kafe kecil yang sama, menatap keluar jendela. Di depannya, secangkir kopi hangat beruap pelan. Tapi kali ini, ia tidak sendiri. Raka duduk di hadapannya. Senyumnya tenang, matanya tak lagi dipenuhi rahasia. Aku masih takut kehilanganmu, ucap Aruna pelan. Raka menggenggam tangannya erat. Kamu tidak akan kehilangan aku lagi. Aku sudah belajar.
Cinta bukan tentang pergi demi melindungi, tapi bertahan demi bersama. Aruna tersenyum, matanya berkaca-kaca. Hatinya masih menyimpan luka, tapi kini ada keberanian untuk menyembuhkan. Bersama seseorang yang berusaha menebus masa lalu. Di luar, hujan turun perlahan. Kali ini, Aruna tak lagi merasa sendirian. Karena setelah hujan, selalu ada harapan baru.